Berjumpa kembali di acara Taiwan Dewasa ini bersama saya Mina Chandra. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga saja semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Salam sejahtera dan salam bahagia. Hadir di acara Taiwan Dewasa ini, Amina yang akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan berbagai informasi-informasi seputar Taiwan. Semoga saja informasi ini juga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Topik yang akan Amina angkat kali ini berkaitan dengan tumbuh kembangnya anak-anak, karena anak-anak yang sehat mereka tumbuh di lingkungan yang baik dan bersih sehat sangat penting karena mereka adalah penerus bangsa. Tetapi kondisi yang paling mengkhawatirkan adalah kesehatan mereka. Bagaimana dengan anak-anak perempuan, anak-anak SD yang juga mengalami masa haid, dan apakah kondisi ini juga diketahui mereka atau setidaknya mereka mendapat pendidikan terkait menstruasi dan mereka bisa menangani dengan tepat, atau juga orang tua yang bisa mendampingi anak-anak mereka tumbuh berkembang, khususnya untuk anak-anak perempuan yang memasuki usia gadis dan belia. Untuk edukasi seksual ini juga perlu diperhatikan agar kedepannya masa depan mereka juga tetap terencana. Tetapi saat ini kita mendengarkan bahwa perkembangan kemajuan dunia diiringi dengan makanan yang semakin bergizi membuat anak-anak tumbuh dengan cepat. Ada yang masih kelas SD tetapi sangat tinggi sekali, atau juga obesitasnya juga berlebihan, ya kegemukan. Dan ada juga anak-anak yang di masa SD sudah mengalami masa haid, dan mungkin secara umum kurang lebih untuk anak-anak perempuan yang mengalami menstruasi berkisar kelas 5, kelas 6 SD. Tetapi semakin ke depannya tentunya kita melihat ya banyak anak-anak di usia dini mereka yang sudah mengalami masa haid. Dan ada juga dikatakan bahwa anak perempuan kelas 2 SD sudah mengalami menstruasi. Apakah tidak terlalu cepat? Dan apakah ini berpengaruh ada gangguan hormon ke dalam tubuh anak tersebut? Dan di hari ini Amina mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana tumbuh kembang anak-anak perempuan khususnya di Taiwan dengan mereka yang memiliki masa haid. Apakah juga diperhatikan pihak sekolah, keluarga maupun pemerintah? Dalam sebuah wawancara yang menghadirkan Ketua Asosiasi Kesehatan Anak Taiwan, sekaligus beliau adalah Direktur untuk Spesialis Genetika, Metabolisme, dan Endokrinologi Pediatrik di Rumah Sakit Kedokteran Nasional Chongsan, yaitu Ibu Su Penhua. Dan beliau menyampaikan bahwa perawat yang melayani di sekolah SD, mereka juga melaporkan semakin banyak anak-anak perempuan yang mengalami menstruasi di SD kelas 3 dan 4. Dan beberapa di antara mereka juga sempat menjumpai anak perempuan kelas 2 yang sudah mengalami menstruasi. Apa Mina tidak salah dengar ya? Apakah ini tidak terlalu cepat dan apakah ini juga bisa membahayakan kesehatan sang anak? Bagaimana menurut teman-teman pendengar mendapat kabar ini? Apakah Anda juga merasa terkejut? Dan juga setelah mendengarkan hal ini, bagaimana dengan tanggapan dan reaksi Anda? Atau sebaliknya, mungkin teman-teman merasa bahwa semakin lama karena kemajuan teknologi dan juga asupan gizi yang semakin baik, sehingga anak-anak kecil pun semakin dini menghadapi atau mengalami masa menstruasi. Ya, anak perempuan kelas 2, jadi usia mereka berkisar 6 atau 7 tahun dan mulai mengalami masa haid atau menstruasi yang menandakan periode pertumbuhan tulang mereka terhambat. Apakah demikian? Menurut Ketua Su Penhua, ia menjelaskan bahwa ketika tubuh dan tulang anak memasuki masa pubertas lebih awal, maka untuk pertumbuhan mereka seringkali menutup dengan cepat dan untuk pertumbuhan tulang juga akan berhenti. Jika seorang anak perempuan mulai menstruasi pada usia 6 tahun, perkembangan tinggi badannya mungkin agak terlambat pada usia 8 tahun. Bahkan terapi hormon pertumbuhan pada usia tersebut dianggap tidak efektif.
Membahas faktor-faktor di balik pubertas dini, Su Penhua juga mengatakan ada 2 faktor kunci, dan yang pertama adalah kelebihan berat badan dan obesitas pada anak-anak serta paparan yang berlebihan terhadap penggunaan atau asupan plastik sear, dan kedua ini mungkin memicu pubertas dini. Wah, sepertinya juga sangat membahayakan sekali ya. Ketika seorang anak di masa pertumbuhan anak, biasanya mungkin dari waktu kecil dia agak gemuk, tetapi karena sudah mulai meninggi maka akan ketarik badannya dan akan terlihat lebih langsing. Tetapi dikarenakan saat ini aneka jenis makanan-makanan yang lezat, makanan-makanan fast food atau yang dapat kita katakan sebagai junk food yang juga mengandung kandungan-kandungan yang kita tidak ketahui, senyawa-senyawa yang juga bisa mengendap dalam tubuh kita sehingga juga bisa berbahaya bagi kesehatan. Nah, anak-anak yang sudah kelebihan berat badan atau obesitas menyukai minuman kocok yang rasanya manis, bersegel plastik atau dengan wadah plastik yang tentunya juga mengandung butiran-butiran plastik yang kita tidak ketahui. Dan efek gabungan ini atau faktor-faktor inilah yang memperburuk pubertas dini. Menurut survei Gizi dan Kesehatan Nasional terbaru, tingkat obesitas untuk anak-anak dan remaja dengan kelompok usia 7 hingga 12 tahun, 13 hingga 15 tahun dan 16 hingga 18 tahun di Taiwan dengan masing-masing persentasenya adalah 26,7% untuk usia 7 hingga 12 tahun, 30,6% 13 hingga 15 tahun, dan usia di kelompok 16 hingga 18 tahun berkisar 28,9%. Dan ini menandakan sekitar 1 dari 3 anak dan remaja yang sudah mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Dan dikatakan bahwa kelebihan berat badan dan obesitas pada anak-anak remaja tidak hanya meningkatkan risiko pubertas dini dan juga menutup pertumbuhan dari anak-anak tersebut secara prematur, dan juga meningkatkan risiko kenaikan berat badan berkelanjutan di masa dewasa mereka yang menyebabkan juga peningkatan risiko penyakit kardiovaskular dan penyakit kronis. Jadi berganda-ganda atau berlapis-lapis, mulai dari resiko pubertas dini, kemudian juga mengganggu pertumbuhan, lalu juga ada resiko kenaikan berat badan yang di masa remaja mereka atau dewasa mereka, dan juga berimbas pada resiko penyakit kronis dan kardiovaskular. Nah, saat ini di klinik orang tua dan lansia yang seringkali memiliki kesalahpahaman, mereka merasa bahwa gemuk di masa kecil dan mereka mengabaikan, merasa bahwa ini baru menandakan anak ini bergizi, tetapi sebenarnya pada saat terbiasa gemuk di masa kecil yang juga akan berlanjut pada pertumbuhan mereka atau hingga mereka dewasa. Akademi Pediatri Amerika merekomendasi dalam pedoman 2023 terkait penanganan obesitas anak. Anak-anak obesitas harus memprioritaskan perubahan pola makan dan gaya hidup. Bagi remaja di atas 12 tahun yang tidak bisa mengontrol berat badan mereka meskipun sudah melakukan penyesuaian makan, olahraga, gaya hidup dengan giat, obat penurun berat badan juga dapat dipertimbangkan sebagai tambahan untuk pengobatan atau menurunkan berat badan. Namun, dipercayai bahwa pola makan dan olahraga adalah hal yang paling penting. Kebiasaan sehat ini tidak hanya bermanfaat untuk menurunkan berat badan, tetapi juga untuk pertumbuhan yang sehat bagi anak-anak. Nah, kondisi ini juga sangat penting sekali bagi orang tua. Berharap orang tua juga bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap agar juga membantu anak-anaknya mendapatkan informasi yang tepat dan juga pola pikir yang sehat sehingga mereka bisa menerapkan gaya hidup dan pola makan yang sehat pula. Teman-teman, demikian untuk topik Taiwan dewasa di hari ini. Bagaimana pendapat teman-teman terkait dengan pubertas dini pada anak atau apa yang terjadi di sekitar lingkungan teman-teman? Semoga teman-teman juga bisa berbagi dengan pendengar RTI. Dan Aminah pamit dulu, kita bersua kembali di lain waktu.